Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Regina Dudi SPD akan menampilkan aksi nyata saya pada tugas modul 1.1A10. Menumbuhkan kreativitas peserta didik melalui pendekatan kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran. Tujuan: dengan penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning, peserta didik lebih kreatif dalam pembelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi dan berpikir kritis, mampu bekerja sama, saling menghargai perbedaan pendapat, belajar mandiri, serta sikap dan kepribadian peserta didik dapat dibentuk. 2. Pengalaman belajar dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi semua. Silakan dulu. Baik, apa kabar hari ini? Semangat? Semangat. Ya. Sebelum kita mulai dengan perjalanan kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Sesuai dengan kehendak nama Tuhan Ya, terima kasih kalian. Kita minta Sandra untuk kita lagu satu bangsa. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Hadir hari ini? Hadir semua. Ya. Oke, hari ini kita akan masuk materi tentang kalorimetri. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam entalpi molar. Ya. Yang ketiga, perubahan entalpi pembentukan standar. Yang keempat, perubahan entalpi penguraian standar. Ya, jadi baik kita beri tepuk tangan untuk Sandra. Jadi kita sudah belajar tentang entalpi molar pada materi sebelumnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menentukan entalpi molar dengan metode kalorimetri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu ada beberapa penerapan kalorimetri dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kalorimetri, coba Tania. Dapat mengetahui cara menentukan kalor jenis dan kalor untuk suatu bahan, setrika listrik, rice cooker, pemasak ikan, pemanas air, dan lain-lain. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Talia. Ya, sekian nanti mungkin bisa lebih persiapkan lagi. Jadi itu, Anda di rumah sering memasak nasi menggunakan rice cooker. Itu terjadi perubahan energi apa menjadi energi apa? Coba Pet, ya yang lain coba Pet. Ya, energi listrik menjadi energi kalor atau panas. Kita membutuhkan panasnya untuk memasak nasi. Nah, konsepnya dengan kalorimetri adalah kalorimetri alatnya yang disebut sebagai kalorimeter. Ya, itu terjadi perubahan energi apa menjadi energi apa? Coba Pet, ya yang lain coba Pet. Ya, energi listrik menjadi energi kalor atau panas. Kita membutuhkan panasnya untuk memasak nasi. Nah, konsepnya dengan kalorimetri adalah kalorimetri alatnya yang disebut sebagai kalorimeter itu digunakan untuk mengukur kalor yang dipakai untuk memasak nasi yang ada di dalam rice cooker. Demikian juga dengan yang lainnya tadi selain rice cooker tadi, ya setrika listrik. Kemudian apa lagi? Kita akan mengetahui materi tentang konsep mol. Ada yang masih ingat rumus untuk menentukan mol hubungannya dengan massa?
Hubungan dengan masa, mol sama dengan GFMN. Ya, terima kasih Sandra. Kita berikan aplaus untuk Sandra. Bagus sekali. Jadi mol sama dengan gram. Jadi hari ini kita akan mulai materi kita tentang kalorimetri dengan praktikum. Tujuan dari pembelajaran kita pada materi kalorimetri ini adalah Anda bisa jujur, disiplin, teliti dalam menjelaskan penentuan delta H reaksi menggunakan kalorimetri. Selanjutnya Anda juga bisa bekerja sama, toleransi, saling menghargai, serta semua lihat RPS yang sudah ada ini. Ya, mungkin untuk minta Titin bisa menjelaskan prosedur yang akan kita lalui pada praktikum hari ini secara singkat. Baiklah. Cara kerja: 1. Masukkan 50 ml larutan NaOH ke dalam kalorimetri sederhana lalu tutup rapat dan catat suhunya. 2. Masukkan 50 ml larutan HCl ke dalam gelas ukur dan catat suhunya. 3. Tentukan suhu awal dengan menghitung suhu rata-rata dari kedua larutan NaOH dan HCl. 4. Tuangkan HCl dalam kalorimeter sederhana yang berisi larutan NaOH. 5. Tutup kalorimeter lalu aduk secara merata campuran kedua larutan dalam kalorimeter tersebut. Catat suhu tertinggi saat stabil sebagai suhu akhir. Ya, terima kasih Titin, kita berikan aplaus ini. Dan berikut, Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat saat praktek. Jadi, yang pertama, ini dinamakan kalorimeter. Gelas ukur. Ini nama PLATETES. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Bunda. Jadi untuk awal dari praktek kita hari ini, masukkan 50 ml larutan HCl, NaOH, kemudian HCl. Kita gunakan suhu awal dari HCl itu 30 derajat. HCl ini kita masukkan ke dalam larutan kalorimeter yang sudah berisi larutan NaOH. Jadi kita masukkan pelan-pelan. Untuk rapat 40. Jadi suhu tertinggi saat stabil, suhu akhir yaitu 40 derajat. Praktek reaksi dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Alat dan bahan, maka kita hanya menggunakan metode demonstrasi. Jadi salah satu kelompok yang melakukan praktikum, kemudian kalian semua memperhatikannya dan mencatat data yang sudah disampaikan oleh teman. Untuk maju presentasikan hasil diskusi. Kelompoknya Italia, ya silakan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kesamaan termodinamika. Saya akan kepada Nancy, saya mempersilakan waktu kesempatan. Pada kesempatannya saya akan langsung membacakan
NaOH dengan suhunya yaitu 33 derajat Celcius. Yang kedua ada HCl, yaitu suhunya sama dengan 30 derajat Celcius. Larutan awal rata-ratanya sama dengan 31,5 derajat Celcius. Yang terakhir campuran larutannya sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi reaksi ini termasuk reaksi eksoter. Yang bisa menyangga dari hasil presentasi kelompoknya kalian, Ibu beri kesempatan. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Jadi berdasarkan hasil pemaparan daripada diskusi tadi, itu pada key reaksi yang ketiga, itu kan dia punya persamaan itu sama dengan min key reaksi per mol. Nah, jadi dia tidak lagi dikaret. Jadi kalau plus itu saya rasa itu ke endoterem. Sudah sekian saja dari saya. Ya, kita berikan. Sekarang kita masuk pada kesimpulan dari apa yang Anda pelajari hari ini. Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk memberikan kesimpulan. Silakan, siapa yang memberi kesimpulan? Ya, Sandra, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi berdasarkan materi juga yang dilengkapi dengan praktik yang ada tadi, itu saya menyimpulkan bahwa penerapannya itu otomatis dia punya produknya atau hasil dari reaksi itu berada di bawah nol dalam diagramnya itu. Oke, sekian saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, kita beri. Ya, jadi sudah bagus sekali ya. Jadi ternyata hasil dari praktikum tadi, reaksi antara HCl dan NaOH itu adalah reaksi eksoterm dari kenaikan suhu yang terjadi pada waktu Anda mereaksikannya dalam kalorimetrik yang digunakan tadi. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, mungkin Ibu minta salah satu untuk membuat refleksi. Untuk refleksian, menurut saya itu begini, kegiatan yang seperti ini harus perlu diterapkan setiap tahunnya. Karena mengingat bahwa di jenjang yang lebih tinggi, di jenjang pendidikan yang lebih tinggi nanti kita mungkin berhadapan dengan ini. Apalagi kita yang ambil jurusan alam, IPA. Jadi jangan sampai nanti ketika orang suruh kita melakukan praktikum begini. Artinya kita jangan hanya mempelajari teorinya saja, melakukan praktikum supaya ada seimbang gitu. Ya, terima kasih, bagus sekali. Kalau semester 2 nanti itu yang jelasnya pasti kita akan terus praktik dengan materi-materi yang sesuai dengan pembelajaran kita. Nah, terima kasih banyak. Ini berasa cukup dulu. Jangan lupa laporannya dikumpulkan minggu depan, dan minggu depan itu Ibu akan melakukan tes. Waktunya 40 menit untuk materi tentang kalorimetri. Jadi Anda belajar karena ada tes, dan sebelum tes Anda akan mengumpulkan laporan. Jadi sekian saja. Selamat siang untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam Merdeka Belajar.